Ya, jumpa lagi dengan musik ya. Jadi kali ini kita nggak belajar tentang musik. Jadi malam ini hanya kita mau cerita-cerita tentang kesuksesan Putri Aryani ya, remaja yang berhasil meraih Golden Award di Amerika ya. Jadi sebenarnya di sini mengapa Putri Aryani itu bisa mempesona atau penampilannya luar biasa. Pertama-tama dengan matanya yang kurang baik ya penglihatannya, atau boleh dikatakan cacat ya, itu ada anugerah tersendiri gitu ya. Jadi ada hikmah tersendiri di situ. Itu yang diberikan kepada Putri Aryani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya atau rahmat dari Allah itu luar biasa ya. Jadi kekurangan di sebelah mata dalam hal bermain musik, tapi pendengarannya tajam sekali dan jarinya juga pergerakannya luar biasa dalam hal bermain piano atau juga organnya. Jadi di sini latihan jari sangat penting ya. Dari kecil itu nampaknya udah latihan mungkin ya piano klasik. Sebenarnya walaupun tidak bisa melihat dari lahir, itu kalau sering dilatih ya dan bertahap gitu ya, gurunya juga sabar melatihnya, itu akan jadi luar biasa. Jadi semua orang akan bisa juga, baik yang penglihatannya terganggu maupun yang normal itu bisa ya. Jadi dengan latihan yang rutin dan lama latihan itu ditambah lagi gitu ya. Kalau katakan biasanya cuma 1 jam, ini mungkin harus 4 jam 5 jam gitu ya. Jadi kalau sering kita latih katakan di piano ya, kita latih yang namanya itu scale, tangga nada ya, tangan kanan tangan kiri terus bersamaan gitu ya, bersamaan tangan kanan dan kiri. Itu kalau sering kita latih, baik menekan secara penuh atau soft touch saja ya, tekan sedikit aja tuh. Kalau not baloknya itu ada titiknya di atas ya, jadi tekan tipis saja gitu ya. Itu membuat lama-lama jari kita seolah ada matanya di situ gitu ya. Latihan tangga nada, berikutnya satu tangan kanan tangan kiri berikutnya, dan juga dua tangan ya, baik 1 oktav atau 2 oktav. Nah berikutnya juga dilatih arpeggio. Nah, lama-lama itu jari-jari itu seperti ada matanya. Yang menjadi masalah kan kadang-kadang kalau yang normal matanya itu kan ada kesibukan lain gitu loh, seperti main yang lain-lain, berenang lah, ada ikut acara lain lah, ada acara keluarga. Nah di sini peran orang tuanya Putri itu sangat menentukan juga ya. Jadi melatih dengan kesabaran, dan juga biasanya tuh anak-anak nggak mau latihan sampai lama-lama di situ, duduk aja gitu ya. Nah itu bisa diatur waktunya, mungkin sore 2 jam, pagi 2 jam gitu ya. Nah, semua bisa sebenarnya, tapi perlu latihan. Itu kalau jari ya. Kalau pendengaran itu ada latihan tersendiri gitu. Mungkin mejanya diketuk-ketuk ya, sesuai dengan not balok yang ada di depan atau not balok yang ada di lagu, pada lagu ya. Jadi itu diketuk-ketuk. Dan masalah pendengaran ini sendiri juga harus sering-sering mendengarkan lagunya gitu loh. Biasanya kalau di lagu klasik itu 1 bulan paling bisa 1 lagu, atau 2 bulan 1 lagu. Jadi kalau setahun cuma bisa 6 lagu. Itu pun membaca. Biasanya pemain-pemain klasik itu ya, gitar klasik atau juga piano klasik, itu terlalu banyak waktunya dipakai untuk membaca dibandingkan dengan mendengarkan gitu ya. Karena not baloknya rumit. Nah itu biasanya lagu-lagu klasik itu selain dibaca juga harus dihafal juga sebenarnya. Jadi latihannya juga ya minimum 4 jam lah sehari gitu ya. Itu kalau mau jadi master pemain piano klasik. Begitu ya pemain piano jazz atau pop, itu latihannya standarnya 4 jam sehari gitu ya.
Jadi kalau latihannya malas, ada kegiatan-kegiatan lainnya, saya pikir sulit untuk menjadi seperti Putri Aryani ya. Karena kalau Putri Aryani itu pertama mungkin kegiatan lainnya dibatasi. Mungkin ada jalan-jalan juga ke mall atau kemana ya, ke rumah saudara, keluarga gitu ya, ada pasti jalan-jalannya. Cuma latihannya pasti lebih lama dibandingkan orang yang atau anak-anak yang normal ya gitu. Jadi faktor pendengaran satu, pendengaran tangga nada ya, kedua faktor pendengaran lagu itu sendiri untuk menghafal liriknya ya, menghafal liriknya dan juga chordnya. Jadi belajar chord itu kan ada family chord, jadi lebih ringkas. Katakan 1 sampai 3 aja family chord dihafal itu udah cukup gitu ya. Sehingga kita akan tahu larinya kemana itu sebuah lagu, chord-chord berikutnya kemana gitu. Jadi advanced reading namanya. Jadi kita membaca lebih awal chord-chord yang yang akan kita tekan di baris-baris atau di verse berikutnya ya. Nah, itu biasanya kita udah hafal. Jadi lagu pop dan lagu klasik itu paling nggak satu lagu itu bisa kita mainkan dengan ya katakan 75 sampai 80% perfect. Itu butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan gitu ya. Apalagi kalau lagu dalam bahasa Inggris, paling nggak kita juga harus pertama-tama pronunciation-nya juga harus kita bagus ya, sesuai dengan apa yang lagu aslinya. Satu, kedua kita sendiri harus kalau tingkat Amerika kita bahasa Inggrisnya juga harus bagus gitu. Ini luar biasa. Jadi pada penampilan Putri Aryani itu pada saat tanya jawab walaupun singkat, tapi Putri Aryani nampaknya sedikit nervous, tapi oke lah, jadi bisa itu normal ya seperti itu. Tapi secara umum itu bagus sekali. Jadi ya dengan keterbatasan matanya, jadi kan situasinya berbeda ya. Nah, tapi nampaknya para penonton maupun juga juri itu memaklumi keadaannya. Dan hal ini terinspirasi juga kalau kita kembali ke musik lama ya, legendaris seperti Stevie Wonder ya. Itu juga luar biasa. Jadi karena dia orang Amerika dan bahasa Inggrisnya sudah fasih, jadi nggak ada rintangan sama sekali gitu ya. Dan juga ada orang Indonesia yang bermain pianonya juga luar biasa itu, dan juga matanya agak cacat ya, boleh katakan seperti itu. Tapi main pianonya juga bagus, itu dari remaja juga bagus, khusus piano jazz ya. Tapi nggak pernah diorbitkan lagi nih, dan berapa kali tampil di Amerika juga ya, dan itu cukup ngetop juga. Mudah-mudahan ke depan banyak juga yang seperti Putri Aryani, baik yang memiliki kelemahan dalam hal mata maupun juga yang normal ya. Cuma masalahnya di sini latihan aja. Kalau yang matanya normal atau juga orang tuanya mampu untuk membinanya atau manggil guru les, tapi anaknya males gitu loh. Nah, pengalaman saya dulu waktu mengajar anak-anak, umumnya anak-anak orang asing ya, orang Amerika atau orang Eropa, itu mereka ada agenda lain, entah bikin PR sekolahan, udah kecapean pulang sekolah jam 3 baru pulang sampai rumah, atau juga berenang. Rata-rata anak-anak orang bule itu dia punya udah timetable, punya schedule untuk 1 bulan ke depan, itu ditulis di kamarnya dia gitu ya. Acara renang, acara pulang sekolah, renang, les matematika, terus juga komplit deh itu semua. Jadi musik ini harus fokus, nggak bisa digabung-gabung dengan kuliah lah gitu ya, nggak bisa. Atau sampai SMA aja itu nggak bisa digabung, dia harus ada sekolah khusus gitu ya. Ini tercermin dengan Putri Aryani kan dididik langsung oleh orang tuanya gitu ya. Dan banyak juga musisi Indonesia yang jenius setelah mereka emang fokus gitu ya, dari kecil sudah fokus, nggak sekolah umum lagi gitu. Sekolahnya mungkin homeschooling, dan latihan musiknya lebih lama gitu ya dibandingkan orang umum gitu. Ini banyak yang orang Indonesia yang jenius juga. Jadi di jari-jarinya tuh ada matanya
Kalau kita latihan lebih lama, katakan 4 jam 5 jam satu hari ya, jadi di jari-jari itu ada matanya. Setelah latihan tangan ada tangan kanan, tangan kiri gabungan, terus latihan arpeggio, latihan chord, itu semua pasti beres ya. Satu lagu targetnya 2 bulan ya, fokus, atau 2 lagu difokuskan dulu gitu. Itu untuk bagi anak-anak ya yang akan mulai bermain musik gitu ya. Dan nggak bisa dicampur-campur dengan SMA atau SMP lah atau kuliah lah, nggak bisa. Kalau mau jadi superstar kayak seperti Putri Aryani dan lain-lain, ada kawan saya dulu Elpas Sesiora dan juga yang lain-lain ya, Bagus Arianto, itu juga kawan SMA saya gitu, teman sekelas gitu ya. Itu memang dia udah fokus gitu. Sedangkan Elpas Sesiora itu dari kecil udah nggak sekolah umum gitu ya, fokus musik. Indra Lesmana gitu. Itu orang-orang jenius di bidang musik itu udah fokus 100%. Jadi binaan orang tua gitu ya. Nah, mengenai income-nya di kemudian hari, siapa yang latihannya bagus dan juga latihannya lama dan fokus, kalau hanya bermusik, pendapatannya pasti tinggi ya, lebih tinggi daripada insinyur atau dokter ya. Musik itu kok di Amerika juga ada sekolahannya gitu, ada universitasnya gitu ya. Dan banyak juga mahasiswa atau juga yang lulus dari universitas jurusan musik di Amerika, belum tentu mereka bisa tampil, karena itu kalau di panggung perlu namanya showmanship, performanship. Nah, itu perlu ya, itu dua, itu ada teknisnya tersendiri. Oke, begitu aja. Sukses untuk Putri Aryani, dan ditunggu Putri Aryani berikutnya ke depan.